Terima kasih masih bersama kami di Berita Satu Utama. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui BPJS Kesehatan difokuskan untuk melayani masyarakat menengah ke bawah. Sementara kalangan masyarakat menengah ke atas dapat memanfaatkan layanan asuransi kesehatan swasta. Sebagai asuransi sosial. Nah, waktu dia lahir. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan fokus melayani masyarakat kurang mampu. Sementara itu, masyarakat menengah ke atas bisa memperoleh layanan kesehatan dari asuransi swasta. Hal itu ia ungkapkan dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI di Jakarta Kamis lalu. Seiring dengan upaya pemerintah menerapkan kelas rawat inap standar atau KRIS. Budi menjelaskan kolaborasi BPJS dan asuransi swasta melalui skema Combined Benefit kini semakin jelas usai penandatanganan kesepakatan dengan OJK dan persetujuan Komisi 11 terkait aturan koordinasi manfaat. Di yang baru nanti rencananya kita akan lakukan kelas rawat inap standar. Ini maksudnya apa? Supaya udah BPJS itu fokusnya ke yang bawah aja. Walaupun ini debat terus sama BPJS. Tapi saya bilang, BPJS nggak usah cover yang kaya-kaya deh. Kenapa? Karena yang kaya kelas 1 itu, biarin diambil swasta. Itu sebabnya tadi pagi kita tanda tangan sama OJK untuk combined benefit, udah di-approve juga oleh Komisi 11, POJK mengenai kombinasi swasta dan BPJS. Karena selama ini kan nggak bisa nyambung tuh coordination benefitnya. Biarin yang besar swasta aja kan, Bil. Supaya BPJS bisa sustain diambil yang level bawah. Lebih lanjut, Menkes mengatakan langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan atau sustainability sistem pembayaran BPJS Kesehatan agar tetap kuat dalam memberikan perlindungan kesehatan untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat rentan yang paling membutuhkan. Mengingat BPJS Kesehatan kembali mencatatkan defisit dalam 3 tahun terakhir. Pada 2023, BPJS Kesehatan mencatatkan defisit 7,2 triliun rupiah, meningkat menjadi 9,8 triliun rupiah di 2024 dan 9,5 triliun rupiah hingga September 2025. Sementara itu, data dari BPS hingga Juli 2025, sebanyak 10,84 juta jiwa penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dari total 96,8 juta jiwa adalah masyarakat kategori desil 6 atau menengah hingga desil 10 atau sangat kaya. Masyarakat kategori desil 6 hingga desil 10 tersebut dinilai kurang tepat menerima BPJS Kesehatan. Dan bersama kita akan membahas hal ini lebih lanjut bersama dengan Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr. Ahmad Irsan Muiz. Kami sebetulnya telah mengundang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, namun berhalangan. Kita akan sapa Dr. Irsan, selamat malam. Malam, Mas Said, malam juga. Saya menghormati sini ada Prof. Gufron, Pak Jenul, dan teman-teman di studio. Baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Irsan sudah meluangkan waktu. Saya ingin langsung saja, saya ingin terlebih dahulu mungkin meminta penjelasan lebih komprehensif begitu. Jadi apa sebetulnya poin-poin atau latar belakang dari usulan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat di Komisi 9 kemarin? Baik, terima kasih. Selamat malam Pak pemirsa Berita Satu. Ya, kami mungkin perlu meluruskan ya bahwa sebenarnya program JKN itu untuk semua masyarakat Indonesia. Jadi seluruh masyarakat Indonesia kebutuhan dasar kesehatannya itu di-cover oleh program JKN yang dikelola oleh BPJS. Sementara concern kita adalah bagaimana meningkatkan ketepat sasarannya, Bapak Ibu. Jadi sama kita pahami program JKN kita itu basisnya bukan pajak, basisnya iuran. Nah, di mana lebih dari 51% populasi itu iurannya dibayar oleh pemerintah. Sekitar 96,8 juta itu dibayar melalui skema penerima bantuan iuran oleh pemerintah pusat. Kemudian saat ini sekitar 49,1 juta itu dibayar melalui skema PBPU Pemda yang didaftarkan Pemda, di mana ini iurannya 42.000, namun masyarakat hanya membayar 35.000. 7.000-nya disubsidi antara pemerintah pusat dan daerah. Porsinya sangat disesuaikan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah masing-masing. Nah, concern Pak Menteri, pemerintah saat ini adalah bagaimana kita meningkatkan ketepat sasaran penerima bantuan iuran ini, Bapak Ibu.
tadi disampaikan, sudah disajikan dalam tayangan oleh Berita 1, ada desil 6 sampai 10 yang menerima bantuan PBI. Nah, ini yang kita perbaiki melalui data tunggal sosial ekonomi nasional yang sudah disusun oleh teman-teman BPS. Oleh karena itu kita akan merujuk ke sana nanti, perbaikan supaya bantuan iuran yang untuk masyarakat miskin tadi yang ditanggung oleh pemerintah itu bisa tepat sasaran. Yang kaya-kaya jangan dibayar pemerintah iurannya, tapi dia bayar sendiri gitu. Mungkin itu, Pak. Saya ingin memperjelas lagi, berarti tetap akan ada klasifikasi begitu atau segmentasi bahwa BPJS Kesehatan hanya akan difokuskan oleh kalangan menengah ke bawah saja. Sementara yang kalangan menengah atas akan diprioritaskan kepada pihak swasta. Benarkah demikian? Tidak, Pak. Jadi BPJS atau program JKN itu untuk seluruh individu yang membayar iuran. Cuman iurannya yang dibayar pemerintah itu kita fokuskan nanti untuk yang tidak mampu. Yang mampu dia bayar iuran sendiri. Apakah dia melalui mandiri atau kalau dia pekerja penerima upah dipotong berdasarkan basis income-nya, Pak, 5%. Gitu. Yang sempat dibahas oleh Menkes juga sudah ada kesepakatan dengan pembicaraannya telah ditandatangani oleh bersama dengan pihak OJK begitu ya, dengan pihak swasta. Ini seperti apa penjelasan lebih lengkapnya, Dokter? Ya, terima kasih. Kalau itu terkait koordinasi antar penyelenggara jaminan, Bapak. Jadi kita paham bahwa kelompok menengah atau ke atas bahkan yang kelompok mampu mungkin punya preferensi membutuhkan layanan kesehatan yang di luar yang bisa disediakan paket manfaat program JKN. Nah, kita tidak tutup itu. Nah, untuk itu silahkan untuk menggunakan asuransi kesehatan tambahan tadi. Berkoordinasilah antara BPJS sama asuransi swasta. Sehingga kita juga preferensi tersebut dari masyarakat itu bisa terpenuhi gitu. Tanpa membebani dari dana jaminan sosial kesehatan kita yang dikelola oleh BPJS, Pak. Artinya nanti dengan kata lain pihak katakanlah masyarakat desil 6 ke atas atau masyarakat menengah ke atas itu masih tetap akan ikut membayar JKN begitu ya, BPJS Kesehatan. Tidak akan ada segmentasi khusus begitu, Dr. Ihsan? Tidak, tetap. Karena kan program JKN ini sifatnya mandatori untuk seluruh penduduk warga negara Indonesia. Sehingga dia semuanya sama gitu. Kebutuhan dasar esensial kesehatannya harus dipenuhi, gitu, Pak. Baik, artinya tidak akan ada yang berubah dong berarti ya dengan apa yang disampaikan oleh Menkes kemarin di Komisi 9. Bagi yang ingin mendapatkan manfaat di luar program JKN, itu bisa berkoordinasi antara BPJS dan asuransi swasta, gitu loh, Pak. Baik, kondisinya selama ini seperti apa sih? Data yang kami dapatkan juga atau informasi yang kami himpun juga bahwa defisit yang terjadi di BPJS saat ini juga karena sebagian besar penerimanya, enggak sebagian besar, sekitar 10% itu berasal dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Benarkah demikian, Dr. Ihsan? Ya, tadi datanya benar sekali itu bukan ininya, tapi penerima bantuan iuran ternyata setelah kita verifikasi dan validasi dengan DTSen, ternyata ada desil 6 ke atas yang menerima bantuan iuran, Pak. Ini kan tidak seharusnya, mereka tidak berhak. Harusnya yang berhak menurut ini hanya desil 1 sampai 5 gitu, Pak, saat ini. Nah, inilah yang kita perbaiki melalui DTSen, yang orang-orang mampu nih jangan menerima subsidi, bantuan. Dia bayar iuran sendiri seperti kita. Gitu, Pak. Saya pertegas sekali lagi, artinya pihak menengah ke atas masih tetap akan membayar JKN begitu ya, Pak Ihsan ya? Betul. Oke. Baik, Pak Ihsan, terima kasih banyak atas informasi yang Anda berikan kepada kami. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita masih akan membahas hal ini. Kita sudah didatangi oleh sejumlah narasumber di studio. Ada Pak Timbul dari BPJS Watch, begitu ya. Kemudian dari RC juga Dr. Nur Arida Sofiana. Dr. Arida, terima kasih Pak Timbul sudah meluangkan waktu. Kemudian bergabung juga melalui sambungan virtual ada anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Munasihin. Pak Zainul. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Bergabung juga dengan kami Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Ali Gufron Mukti. Prof. Ali, selamat malam. Terima kasih Pak Said di sini, Pak Gufron siap. Siap, Prof. Gufron. Menjelaskan apa yang kurang jelas.
terima kasih banyak. Tadi Pak Timbul dan tentu teman-teman. Siap, terima kasih banyak Profesor Gufron sudah meluangkan waktu untuk kami. Sebelum saya ke Pak Timbul dan Dr. Arida mungkin, saya ingin ke Komisi 9 DPR yang ikut langsung dalam rapat kemarin. Atau saya ingin konfirmasi dulu, Pak Zainul kemarin ikut rapat tidak ya dengan Menteri Kesehatan yang kemudian kita dengarkan pernyataan ini bahwa akan ada penanganan khusus BPJS Kesehatan bagi hanya difokuskan untuk masyarakat menengah ke bawah saja. Pak Zainul. Ya, saya kemarin hadir sampai selesai dan ikut juga memberikan sumbangsi pemikiran juga, gitu ya. Jadi saya mengikuti dari awal sampai akhir. Ya. Jadi apa sebenarnya yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan saat itu berkaitan dengan hal ini? Topik dialog kita hari ini. Ya. Ya. Sebetulnya konteksnya sudah disampaikan oleh Mas Irwan tadi ya. Jadi sebetulnya tidak ada istilah misalnya kemudian BPJS hanya untuk orang tidak mampu atau orang miskin, tidak seperti itu. Karena JKN kita ini kan mengcover seluruh warga negara kita baik yang kaya maupun yang tidak mampu atau yang miskin. Ya kan? Hanya pembedaannya adalah ada yang iurannya dibayari oleh pemerintah, ada yang iurannya dibayar secara mandiri oleh warga masyarakat. Itu. Nah, cuman kesannya ketika ada BPJS atau JKN yang iurannya dibayari oleh pemerintah, seolah-olah BPJS hanya untuk warga tidak mampu. Tidak, gitu. Kenapa? Karena baik yang dibayar oleh pemerintah maupun yang membayar sendiri, semuanya mendapatkan layanan kesehatan dari BPJS sebagai penyelenggara dari JKN. Begitu sebetulnya. Baik, jadi memang tujuannya adalah untuk agar PBI ini tepat sasaran, begitu Pak? Iya, jadi sebenarnya fokusnya itu adalah bagaimana agar JKN yang di-cover oleh pemerintah itu betul-betul diperuntukkan bagi mereka yang berhak. Baik. Menurut DTSN kemarin kan disepakati kalau tidak salah ya desil 1 sampai 5 gitu. Nah, desil 1 sampai 5 itu masuk kategori warga yang kurang mampu gitu. Baik, saya ingin ke Direktur BPJS Profesor Gufron. Prof Gufron, siap. Saya ingin langsung meminta informasi dari Anda selaku pihak internal dari BPJS. Seperti apa sih sebetulnya kondisi kalau kita bagi presentasi begitu ya, seperti apa yang disampaikan oleh Menkes di Komisi 9 kemarin bahwa hampir sekitar 10% begitu penerimaan manfaat dari BPJS Kesehatan berasal dari masyarakat desil 6 ke atas. Seperti apa sebenarnya datanya, Prof Gufron? Iya, jadi kami sampaikan dulu banyak informasi yang masyarakat itu tidak paham. Satu, BPJS Kesehatan tidak secara struktur organisasi tidak di bawah kementerian, baik Kementerian Kesehatan atau kementerian yang lain. Ya, firm ya? Ya, itu pertama. Yang kedua, tentu BPJS itu betul sekali untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik miskin ataupun kaya. Tetapi tentu bahwa kita itu public-private partnership, kerjasama antara swasta dan pemerintah itu sangat kita dorong kayak gitu. Jadi kalau kita lihat PBI yang 96,8 juta orang itu memang dibayari oleh pemerintah pusat. Dan yang keluar untuk tahun 2024 itu biaya untuk PBI yang keluar itu 40 triliun. Untuk tahun 2025 sampai Oktober ya, bukan ini tapi bulan kemarin, itu 32 triliun lebih. Tertingginya PBI memang. Tetapi orang-orang yang termasuk PBPU atau peserta peserta penerima upah badan usaha ya, termasuk BUMN dan orang-orang yang cukup ya, non-PBI itu ya. Tahun 2024 24 triliun. Tahun 2025 sampai Oktober itu 19 triliun lebih gitu. Demikian. Baik.
Prof. Gufron, jika memang apa yang diusulkan oleh Menkes ini sebagai upaya untuk kemudian mengurangi setidaknya defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan selama ini, benarkah langkahnya? Saya sampaikan BPJS sampai 2025 ini sehat. Oke. Sehatnya, ya itu yang sering tidak disehat, tetapi nanti kalau dibiarkan terus, tetapi kan nggak dibiarkan. Negara itu telah komitmen untuk memberikan tambahan 20 triliun untuk APBN tahun 2026 ya. Jadi untuk diketahui itu. Sehingga kenapa dibilang sehat ya? Karena kalau masih bisa membayar klaim 1,5 bulan sampai 6 bulan, terlalu banyak uangnya juga nggak boleh. Maksimum 6 bulan klaim ya. Itu dikatakan sehat di peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2018. Itu. Oke, sehat ini dalam artian tidak ada defisit, Prof. Gufron? Defisit untuk 1 tahun berjalan, tetapi untuk keseluruhan tidak defisit. Oke, baik. Saya ini ke Pak Timbul. Ya. Pak Timbul, dari BPJS Watch, bagaimana Anda melihat isu ini yang terjadi belakangan? Saya lihat Anda juga ikut mengkritik begitu ya dari rencana kebijakan ini, Pak Timbul. Ya. Jadi kalau kita dengar tadi di Komisi 9 rapat kerja, itu kan jelas Menkes itu mengatakan untuk orang miskin aja. Dan kami mencatat itu bahkan baru hari ini. Bukan, sudah pernah sekali juga mengatakan bahwa BPJS Kesehatan itu ya untuk orang miskin aja. Jadi memang ini udah perulangan. Jadi kalau dibilang sama dokter Pak Irsan, itu nggak sesuai dengan apa yang dikatakan Menkes. Jadi begini, memang tentunya Menkes ini saya perhatikan ini nggak baca Undang-Undang Dasar 45. Pasal 28H ayat 3 jaminan sosial, berhak seluruh rakyat Indonesia mendapatkan jaminan sosial. Kan gitu. Bahwa di Undang-Undang 40 2004 kepesertaan wajib. Di Perpres 82 2018 sejak 1 Januari 2019 seluruh rakyat wajib. Jadi orang kaya, orang miskin, setengah kaya, pengangguran, semuanya wajib. Nah, tentunya ini yang memang terganggu oleh statementnya Pak Menkes. Nah, disuruh untuk masuk asuransi kesehatan swasta ini kan nggak tepat. Nah, jadi asuransi swasta pun kalau dipakai oleh orang kaya, ya, saya menemukan kasus baru kemarin nih. Dia pakai asuransi kesehatan swasta, dia bayar sendiri juga. Titik tertentu dia menyerah. Dia pakai JKN. Jadi JKN itu merupakan solusi, bukan asuransi kesehatan swasta. Kalaupun ada top up nggak apa-apa. Misalnya kelas 1 naik ke VIP, nggak apa-apa, bisa. Cuma memang wajib semuanya. Dan saya mau katakan, ini pernyataan Menkes yang kedua yang menurut saya tidak sangat produktif, malah kontraproduktif. Malah pernah Menkes mengatakan tidak menjamin seluruh penyakit. Menurut saya, JKN itu menjamin seluruh penyakit yang terindikasi medis ya. Ya, kalau yang pasal 52, Perpres 82 memang ada tuh yang tidak dijamin. Tapi kalau memang terindikasi medis dijamin. Nah, ini pun saya perhatikan mengarahkan bagaimana ke asuransi kesehatan swasta. Kesannya JKN ini selalu diperhadapkan pada asuransi kesehatan swasta. Padahal ini kan skenario undang-undang SJSN dia kan kolaborasi, koordinasi manfaat. Nah, jadi kalau yang tadi disampaikan Menkes itu kan orientasinya kan bagaimana untuk keberlanjutan. Nah, oleh sebab itu menurut saya pemerintah patuhi saja. Pertama, terkait dengan tadi yang disampaikan orang miskin yang PBI yang diisi oleh orang-orang kaya. Itu kan kegagalan Kementerian Sosial dan Dinas-Dinas Sosial melakukan cleansing data. PP 76 2015 dengan sangat jelas bahwa harus di cleansing. Tapi apa yang terjadi? Masih banyak orang-orang mampu itu mendapatkan kursi di PBI. Nah, sementara ada orang miskin yang nggak dapat karena kuotanya. Itu kan kesalahan internal pemerintahan dong. Harusnya Menkes ngomong sama Menteri Sosial, benahin itu. Harusnya pada saat verifikasi data itu ya. Bahwa itu kan tanggung jawab Kementerian Sosial. Nah, memang sampai saat ini ada dan itulah kalaupun sampai sekarang diatur dalam DTSN, data tunggal sosial ekonomi, masih terjadi. Nah, ini kan ketidakmampuan pemerintah yaitu Kementerian Sosial dan Dinsos untuk meng-cleansing data yang objektif bahwa orang miskin lah. Pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN mengatakan orang miskin yang berhak mendapatkan PBI. Nah,
Baik. Kembali persoalannya adalah yang kedua tentang defisit. Betul kata Pak Dirut bahwa sampai sekarang tidak defisit secara keseluruhan. Tahunan iya, karena masih ada aset bersih. Nah, cuma memang kita bicara 2026, 2027. Kalau tidak terjadi kenaikan iuran, maka akan terjadi defisit. Nah, memang kembali, kalau menurut saya, kan di APBN 2026 sudah disetting kenaikan iuran untuk PBI ya, bukan untuk yang mandiri. PBI, tetapi Menkeu kan bilang, tidak ada kenaikan, tapi kami akan subsidi 20 triliun. Menurut saya itu juga tidak tepat. Kalau dia subsidi tahun 2026 20 triliun, bagaimana 2027? Bagaimana 2028? Baik. Nah, kalau memang skenarionya pemerintah sebenarnya yang awal kenaikan iuran. Yang 20 triliun itu dibagi 96,8 dibagi 12 kan jadi sebenarnya 57.000 per orang per bulan untuk PBI. Nah, kalau di skenariokan sebagai kenaikan iuran, maka dia akan tetap berlaku untuk 2027, 2028. Kalau dia hanya disuplai 20 triliun, kita nggak jelas 2027, 2028 apakah mau membantu juga, kan belum tahu. Nah, jadi tentunya yang kita dorong bagaimana terjadi kenaikan iuran supaya yang 20 triliun ini sebagai kenaikan iuran PBI dan itu berlaku juga 2027, 2028. Nah, kalau 2028 nggak akan pernah naik nih. Kenapa? Besoknya pemilu. Ini kan sensitif gitu ya. Yang terpenting juga tadi adalah verifikasi data, kemudian sebaiknya juga ada kenaikan iuran, begitu ya Pak Timbul? Kalau menurut saya PBI ya untuk dinaikkan iurannya. Untuk PBI-nya? Ya, mandiri tidak. Saya ingin ke Dr. Arida dari pihak rumah sakit swasta begitu. Dr. Arida, kalau Anda melihat sendiri bagaimana rencana segmentasi JKN khusus untuk masyarakat menengah ke bawah? Bagaimana teman-teman dari rumah sakit swasta melihat hal ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Said. Terima kasih pemirsa Berita 1. Tentunya terima kasih kami dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta. Pada prinsipnya saat ini jumlah total rumah sakit yang ada di Indonesia ini terdiri dari 67% rumah sakit swasta. Dan dari 67% ini 70% kita bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Artinya rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS mematuhi semua peraturan perundangan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Timbul bahwa di dalam undang-undang nomor 40 tentang sistem jaminan kesehatan nasional itu bahwa semua masyarakat terlindungi oleh JKN ini ya. Jadi di situ tidak memandang mampu dan tidak mampu dalam menuju universal health coverage. Nah, tentunya dalam hal ini tidak ada perbedaan di dalam skema di JKN ini baik yang mampu ataupun tidak mampu. Yang tidak mampu dibiayai sebagai pasien PBI ya, PBI yang dijamin APBN dan sekarang ada PBI APBD dan juga yang non PBI ini bisa di cover oleh pemberi usaha ataupun mandiri. Tentunya dalam hal ini di prinsipnya di rumah sakit swasta melayani tidak ada diskriminasi antara yang mampu dan tidak mampu. Dan di dalam Undang-Undang nomor SJSN nomor 40 tahun 2024 sudah diatur di dalam ada mekanisme koordinasi of benefit, manfaat yang memang ini adalah peluang bagi pembiayaan, skema pembiayaan untuk bagi masyarakat yang mampu, yang ingin bisa pembayaran selisih biaya yang akan di-cover oleh asuransi komersial yang dipilih oleh peserta. Jadi pada dasarnya JKN ini ARSI sangat mendukung sekali dan JKN ini sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Namun dari ARSI melihat yang perlu dibenahi adalah bagaimana COB ini perlu diimplementasikan dengan baik. Jadi masyarakat yang mampu ini mengambil skema COB ini. Ini sudah diatur di dalam regulasi. Tinggal bagaimana mengemas koordinasi of benefit ini menjadi suatu manfaat yang positif bagi peserta yang mampu dan juga kita juga kolaborasi dengan asuransi komersial. Jadi semua di sini bisa sustain Pak Said. Artinya tadi dari Pak Irsan sudah menjelaskan bahwa ini adalah JKN sudah diklarifikasi manfaat bagi yang mampu dan tidak mampu. Tinggal masukan dari ARSI saat ini untuk rumah sakit swasta. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Timbul bahwa yang sekarang harus kita benahi supaya membantu anggaran JKN ini cukup, perlu disesuaikan dengan premi yang memang betul-betul disesuaikan dengan manfaat. Ya, manfaat yang dan dalam hal ini sehingga
rumah sakit swasta ini juga tetap sustain ya, dengan premi yang naik disesuaikan dengan hitungan yang betul ya, sesuai aktuaria. Sehingga dukungan daripada anggaran khususnya yang PBI tadi Pak Timbul sudah menceritakan ya perlu dinaikkan kalau memang itu tidak cukup. Sehingga program JKN ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat dan sustain bagi semua semuanya ya, sustain untuk penjamin dan sustain untuk kami apalagi rumah sakit swasta tanpa subsidi pemerintah. Dan ini kami harus mandiri. Tentunya ARSI saat ini mendukung program JKN yang kami usulkan kepada pemerintah bagaimana menyesuaikan anggaran ini cukup. Kalau memang ini JKN menjadi tujuan bersama, ya. Dengan salah satu opsi tadi sama dengan Pak Timbul ya, kenaikan iuran begitu betul, ya. Kenaikan iuran, anggaran PBI dicukupi oleh pemerintah dalam hal ini. Kalau memang saat ini manfaatnya cukup banyak, tapi untuk preminya kelihatannya sudah tidak sesuai lagi Pak, gitu. Sehingga kita juga tidak mau nanti akhirnya dengan tarif yang akan diatur oleh Kementerian Kesehatan tidak cukup untuk membiayai tarif yang tidak sesuai dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh rumah sakit swasta. Mengenai premi ini nanti saya akan meminta tanggapan dari Profesor Gufron dari BPJS. Namun kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Berita satu utama saya akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Cari negara yang penggunaan pinjolnya paling tinggi. Indonesia. Kenapa? Ya karena paling gampang. Mereka merasa data itu nggak penting. Sekarang kita beli gorengan, dapat nggak fotokopiannya kartu keluarga? Iya. Tuh, hati-hati kalian tuh. Hati-hati KTP-mu. Nah, dari ulang tahun, tempat tinggal, ibu kandung, tabunganmu hilang. Berita 1, Bersatu menginspirasi. Orang kan sering bilang kalau Gus Dur itu bapak pluralisme gitu-gitu ya. Kalau saya sendiri nggak terlalu sepakat ya. Bahkan kalau saya nggak sepakat. Tidak apa-apa mereka melupakan saya. Tapi saya tetap ingat. Artinya ingat pada negara, ingat pada tentara. Berita 1, Bersatu menginspirasi. Nah, buat kalian yang hobinya ngulik-ngulik seputar otomotif dan teknologi, pas banget nih nontonnya program Ototekno dari kontroversi uji tabrak yang dilakukan mobil listrik asal Tiongkok nih Ototekners. Lagi dengan informasi seputar otomotif dan teknologi lainnya. Sukses terus di program Ototekno, inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Hanya di Berita 1. BPJS nggak usah cover yang kaya-kaya deh. Biarin yang besar swasta aja ambil. Supaya BPJS bisa sustain, diambil yang level bawah. Semuanya di cover sama. 280 juta rakyat Indonesia, dia kaya miskin, harusnya di cover. Kalau ada apa-apa, seperti itu. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berita Satu Utama. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai wacana segmentasi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Saya ingin kembali ke Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Ali Gufron Mukti. Prof. Gufron, saya ingin tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan begitu ya beberapa pendapat dan juga mungkin masukan dari Pak Timbul dari BPJS Watch, kemudian dari teman-teman ARSI, Dokter Farida begitu ya. Saya ingin meminta tanggapan Anda langsung dari BPJS Kesehatan seperti apa merespons hal ini? Iya tentu
BPJS itu bukan penentu peraturan ya. Iya. Sehingga pasnya nanti ditanyakan yang membuat yaitu pemerintah begitu. Demikian, terima kasih. Oke. Mengenai saran agar premi ataupun juga iuran yang bagi teman-teman swasta juga katanya masih belum cukup yang ada saat ini, kurang efektif. Apakah dari Anda sendiri, apakah ini juga menjadi patut untuk dibahas oleh pemerintah? Tentu bahwa bagaimana untuk diketahui ya BPJS ini kan dari berbagai negara nih seperti yang ditunjukkan ini pada datang ya, heran ya kok bisa-bisanya Indonesia itu menjadi jauh lebih bagus dengan BPJS-nya ini. Untuk bisa sampaikan Pak Timbul tadi, siapapun itu di-cover asal sesuai indikasi medis dan prosedur tadi. Nah, demikian juga Bu Arida yang menyampaikan bahwa pembayarannya di rumah sakit kurang, ya perlu ditambahi, dipaskan, saya kira gitu. Artinya mengenai pengcoveran dari JKN tadi ini seluruh masyarakat begitu ya tetap sesuai aturan dan tidak ada wacana yang kemudian harus memprioritaskan masyarakat menengah ke bawah saja. Oh itu saya kira kita sudah dulu ada namanya Jamkesmas Mas. Ya Jamkesmas itu jaminan kesehatan, bahkan pernah ada namanya Askeskin, asuransi bagi orang miskin. Masa kembali 10 tahun lagi. Seperti dulu konsultannya saya Mas kebetulan. Gitu Bang Said. Posisi asuransi kesehatan swasta dalam hal ini seperti apa Anda melihatnya? Kan tadi sudah saya sampaikan. Public private partnership, artinya swasta kerjasama dengan pemerintah itu sangat didorong begitu ya. Yang tadi oleh Bu Nur Arida sampaikan ada COP ya, ada kita kerjasama kayak gitu. Tapi kerjasama itu jangan sampai lose-lose, apalagi lose-lose ya, win-lose saja nggak boleh. Yang harusnya adalah win-win. Siapa yang win? Nah, pemerintahnya win, masyarakatnya win, rumah sakit, dokternya win, kayak gitu. Asuransi swasta juga sebagai winner, kayak gitu. Oke, baik. Saya ingin ke Komisi 9 DPR, Pak Zainul. Pak Zainul, kalau dari Komisi 9 DPR sendiri, mitra Anda adalah Kementerian Kesehatan, seperti apa Anda menanggapi tadi beberapa masukan? Tentu saja Anda memiliki masukan tersendiri untuk Kementerian Kesehatan agar kemudian BPJS ini tepat sasaran, kemudian ada keluhan dari teman-teman swasta tadi bahwa premi ini perlu ada penyesuaian. Bagaimana tanggapan Anda? Pak Zainul? Sepertinya masih mute Pak Zainul, kita belum menangkap suara Anda. Baik, silakan. Ya, Mas Said, jadi saya kira kita sudah satu pemahaman ya. Kami Komisi 9 dengan teman-teman BPJS dan juga sebenarnya Pak Menkes juga begitu. Jadi kita tetap pada posisi jaminan kesehatan nasional kita ini JKN itu mengcover seluruh warga negara. Hanya soal perbedaan iurannya saja, siapa yang membayar iuran secara mandiri, mana yang di-cover oleh pemerintah. Satu itu. Yang kedua, terkait dengan usulan untuk kenaikan iuran BPJS, kita sudah minta kepada BPJS bersama dengan Kemenkes dan juga Kementerian Keuangan untuk menghitung ulang, membuat satu perhitungan yang betul-betul cermat dengan mempertimbangkan tingkat daya beli masyarakat hari ini, melihat situasi ekonomi kita yang sedang dinamis. Nah, tapi kan pemerintah sudah membuat keputusan akan menambah 20 triliun untuk BPJS di tahun yang akan datang. Itu 10 triliun masuk di DIPA-nya Kemenkes dan sudah kita bicarakan. Yang 10 triliun saya belum tahu, infonya mungkin ada di BABUN mungkin ya. Nah, kalau kami lebih setuju 20 triliun itu Pak Timbul, itu dialokasikan untuk dua hal. Satu untuk kenaikan premi PBI, ya kan? Tapi sebagian juga dialokasikan untuk menambah kuota PBI. Kan sekarang kuota PBI kita kan 97 juta. Katanya Pak Bukron tadi itu 97 juta warga kita kan di-cover melalui PBI. Nah, tapi fakta di lapangan masih banyak juga warga yang kurang mampu yang belum mendapatkan cover dari PBI, terutama setelah situasi ekonomi terakhir kan banyak orang yang dulu mungkin mampu, sekarang karena ekonomi lesu kemudian menjadi
tidak mampu. Dulu masih bekerja, kemudian karena terkena PHK, sekarang tidak bekerja, sehingga tidak lagi bisa meneruskan BPJS Mandiri. Nah, yang begini-begini, orang yang migrasi dari peserta Mandiri, yang benar-benar tidak mampu, kan harus diakomodir ke PPI. Nah, kalau kuota PP-nya tidak ditambah, kasihan. Statusnya kan menggantung ini. Ya. PPI enggak, disuruh melanjutin Mandiri juga enggak sanggup. Nah, kan ada solusinya. Enggak boleh menggantung posisinya seperti ini. Nah, oleh karena itu kami menyarankan 20 triliun itu dibagi, ada yang untuk penambahan premi iuran PPI. Yang kedua, hitung kira-kira berapa yang bisa displit untuk menambah kuota PPI. Saya kira mungkin itu ya terkait soal penambahan anggaran. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Timbul dan Dr. Aridas, kita ingin mendengar apa respons atau komentar warga berkaitan dengan wacana ini, berkaitan dengan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Akan disampaikan oleh rekan kami, Juan Guardiola dan juru kamera Eko Miyadi di Jakarta. Juan, selamat malam. Silakan dengan laporan Anda, Juan. Seperti apa respons masyarakat di sana? Ya, selamat malam Said, Masyur, dan saudara. Memang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar program jaminan kesehatan nasional melalui BPJS itu lebih baik difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, sedangkan untuk masyarakat yang dianggap mampu ini dapat memanfaatkan layanan asuransi kesehatan swasta. Langkah ini memang diambil supaya bisa menjaga keberlanjutan dari sistem pembiayaan BPJS. Lantas apa kata warga terkait hal ini? Mari kita akan tanyakan secara langsung kepada warga yang ada di sekitar saya. Selamat malam, Mas. Dengan siapa, Mas? Dengan Evan. Oke, Mas Evan, sebelumnya udah dengar belum usul dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait dengan usulan lebih baik BPJS ini difokuskan untuk masyarakat menengah ke bawah? Iya. Udah tahu? Sudah. Kira-kira setuju nggak, Mas? Setuju. Alasannya? Ya, untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Berarti untuk masyarakat yang mungkin dari kalangan menengah ke bawah ini sebaiknya memang perlu ya, butuh ya manfaat dari bantuan BPJS ini? Iya, butuh sekali. Untuk sedangkan untuk masyarakat yang dianggap mampu ini lebih baik gimana, Mas? Apakah tetap menggunakan BPJS atau lebih baik dialihkan ke swasta? BPJS ya. Oh, berarti tetap mencakup semua ya? Iya. Oke, terima kasih Mas. Selamat melanjutkan aktivitas. Itu tadi keterangan dari Mas Evan yang menjelaskan bahwa dirinya setuju terkait dengan usulan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tapi kurang lengkap, saya akan mengajak Anda, Said, untuk bertanya kepada warga lain yang ada di sekitar sini. Dan saya udah memantau nih, ada satu orang yang tampaknya bisa kita wawancara. Oke, selamat malam Mas. Dengan siapa? Bagas. Oke, Mas Bagas, sebelumnya udah tahu belum usulan dari Menteri Kesehatan terkait dengan layanan BPJS lebih baik difokuskan untuk masyarakat menengah ke bawah? Kalau soal itu belum tahu, cuman kalau yang BPJS Kesehatan gratis udah tahu lewat kelurahan. Oke. Kira-kira layanan BPJS Kesehatan itu lebih baik untuk semua masyarakat atau hanya untuk masyarakat menengah ke bawah saja? Kalau menurut saya buat masyarakat menengah ke bawah bagus sih Mas, soalnya bisa mengurangi beban ekonomi keluarga juga. Oleh kan buat kalau misal kesehatan kan orang-orang sakit ke rumah sakit nggak harus mikirin biaya berobat gitu. Tapi kalau untuk masyarakat yang dianggap mampu, kira-kira gimana Mas baiknya? Apakah tetap mengikuti layanan BPJS secara gratis atau justru lebih baik ke swasta aja? Kalau yang masyarakat mampu mungkin itu bisa kesadaran diri ya Mas. Paling kalau misal dia benar-benar mampu, dia mengalihkan untuk yang masyarakat yang benar-benar kurang mampu gitu. Oke, terima kasih Mas Bagas untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Nah itu tadi Said terkait dengan tanggapan warga mengenai usulan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Juan atas laporan Anda. Kita telah mendengarkan sejumlah tanggapan begitu ya dari masyarakat. Saya ingin ke Pak Timbul. Pak Timbul, dari BPJS Watch melihatnya, kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada saat di rapat Komisi 9 kemarin itu kan
seolah-olah bahwa defisit yang terjadi ini itu kan tidak ada kontribusi dari pihak menengah ke atas di situ. Padahal BPJS Kesehatan ini juga menyertakan bahwa desil 6 ke atas juga terlibat dalam, sehingga hanya akan difokuskan kepada menengah ke bawah. Ya. Bagaimana Anda melihat hal itu? Ya, jadi kembali ya, saya mau katakan bahwa baik kaya maupun miskin, setengah kaya, itu berhak atas jaminan sosial. Ya. Dan tidak boleh dibagi-bagi lagi ya. Jadi gini, sebelum ada JKN itu kan memang tersegregasi ya. Jaminan masyarakat miskin jam kesdaknya lah, jam pekerja penerima upah ke jam sosteknya ya. Kan masyarakat kaya ke asuransi. Tidak ada gotong royong, tetapi sekarang Undang-Undang 40 menggabungkan. Jadi kalau ada upaya untuk memisahkan lagi, itu pemikiran yang ke belakang lagi. Dan tentunya saya katakan orang kaya pun kalau pakai asuransi kesehatan swasta itu juga pasti ada limit. Pada titik tertentu dia tidak bisa membiayain lagi. Ginjal, gagal ginjal itu kan setiap minggu dia cuci darah. Kapan? Ya selama dia hidup. Ya. Dia bisa jatuh miskin. Nah, artinya berikanlah kepada seluruh rakyat. Nah, tinggal pemerintah kan begini. Kalau memang pemerintah patuh pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang HAM, diberikan begini perintahnya. Pelayanan kepada masyarakat rentan itu harus dilebihkan. Nah, rakyat miskin ayo diberikan. Misalnya bagaimana ambulan dari rumah ke Vaskes diberikan. Yang sekarang kan dari Vaskes ke Vaskes. Kemudian bagaimana ketika rakyat miskin harus dirujuk ke provinsi. Bagaimana dia berangkatnya harus disediakan. Nah, ini kan persoalannya pemerintah pun tidak menjalankan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang HAM 39 tahun 99. Tidak hanya orang miskin, rakyat disabilitas, masyarakat lansia. Bagaimana masyarakat lansia bisa untuk ke Vaskes? Nggak mungkin karena dia keterbatasan. Kasihlah home care. Home care tuh nggak ada sampai sekarang di JKN. Di BPJS Tenagakerjaan ada. Kan ini artinya masyarakat itu didatangi karena memang dia tidak mampu. Nah, masyarakat rentan inilah yang harus difokuskan untuk ditingkatkan layanannya. Bukan dengan memisahkan kembali. Nah, jadi kembali persoalan kepada pembiayaan ini menurut saya ya, ini memang kan bagaimana pemerintah itu patuh pada regulasinya, bahwa yang namanya iuran itu paling lambat 2 tahun. Nah, jadi yang PB ini dinaikkan saja. Kalau tadi ada usulan 10, naikkan iuran 10 untuk menambah kuota. Menurut saya itu tidak tepat juga, Pak. Artinya yang kita dorong adalah 20 ini diskenariokan untuk kenaikan iuran. Nah, mengenai PBI ini di cleansing yang orang-orang kaya ini dikeluarkan. Itulah untuk bagaimana yang miskin masuk. Bukan menambah kuota yang 96,8. Memang ada di Perpres 36 2023. Pemerintah tuh ngasih target 113 juta orang dari 96,8. Tapi ini kan juga nggak pernah dijalankan. Oke, karena keterbatasan fiskal, maka yang bisa dilakukan adalah mengeluarkan orang-orang yang mampu ini dari PBI. Dan orang-orang yang miskin ini masukkan. Supaya benar-benar terjadi keadilan. Sesuai pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN. Nah, yang ini keluar, yang ini masuk, itulah yang diberikan tugasnya kepada Kementerian Sosial PP 76 2015. Kan ini tidak mampu. Oleh sebab itu, saya berharap sekali kepada Pak Presiden Prabowo, tolong evaluasi Inpres 1 tahun 2022. Ada 26 kementerian lembaga yang diinstruksikan untuk mendukung optimalisasi JKN. Tapi sekarang kan banyak yang nggak patuh. Nah, oleh sebab itu kementerian-kementerian yang diinstruksikan ini harus benar-benar patuh pada Inpresnya. Inpres 1 tahun 2022. Nah, jadi kalau dipatuhi, pasti saya yakin keberlanjutan dengan pembiayaan yang tidak defisit, ya itu akan terjadi. Bahwa peserta 98% UHC itu akan terjadi juga. Nah, jadi kembali persoalan di pemerintah itu kan yang belum selesai. Tetapi ketika dia gagal di sini, dia mau ngotak-ngatik sistem gitu loh. Yang artinya malah tambah ke belakang, mundur. Nah, jadi oleh sebab itu menurut saya Pak Presiden evaluasi pelaksanaan Inpres 1 tahun 2022 yang mana kementerian lembaga banyak Pemda yang tidak mengikuti instruksi tersebut. Nah, kalau instruksi itu dijalankan, mereka patuh, ada tuh poin-poinnya.
Saya yakin keberlanjutan pembiayaan akan berlangsung dengan baik, kemudian pelayanan akan semakin baik. Jadi 3, kepesertaan, pelayanan, dan iuran. Nah, jadi iuran ini pun harus dinaikkan menurut saya. Tinggal sekarang bahwa pemerintah harus komit, jangan bantuan. Jadikan kenaikan iuran supaya 2027 tetap angkanya yang PBI baru. Saya kembali katakan, ini kenaikan iuran PBI saja, tidak mandiri. Kalau mandiri nggak usah dulu. Sampai 2027, 2028 setelah pemilu pun angka iuran yang baru. Kalau 20 triliun, saya nggak yakin 2027 ditambah lagi 2028. Defisit akan terjadi seperti 2014 sampai 2019. Ada banyak perbaikan sistem terjadi dalam dulu seharusnya di dalam sebelum ada aturan baru begitu ya. Dan itu pemerintah yang melaksanakan harusnya. Pemerintah gagal, kok pemerintah mau kotak-katik nih Kementerian Kesehatan. Harusnya patuhi saja Inpres 1 tahun 2022. Saya ingin meminta aspirasi dari teman-teman ARSI dari rumah sakit swasta. Selain yang Anda sampaikan sebelumnya tadi, apa hal yang Anda temukan selama ini dalam khususnya pelayan BPJS ini yang Anda temukan di lapangan di rumah sakit swasta? Ya, baik. Selama ini kami tadi potensi strategis rumah sakit swasta itu 70% yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Artinya posisi strategis ini kemitraan rumah sakit swasta dengan BPJS Kesehatan ini sangat penting untuk menambah akses ya pelayanan bagi masyarakat. Tentunya bagaimana rumah sakit swasta harapannya di dalam melayani peserta JKN dan bekerja sama dengan BPJS, tentunya diharapkan kami selalu sudah memberikan masukan kepada pemerintah bahwa kami ingin, karena di dalam undang-undang SJSN dan peraturan presiden bahwa tarif JKN itu perlu dievaluasi tiap 2 tahun sekali. Artinya kami hanya minta komitmen pemerintah. Artinya kalau komitmen pemerintah 2 tahun sekali tarif ini disesuaikan dan skema koordinasi of benefit, apalagi Kemenkes sudah menetapkan suatu KMK 1366 yaitu bagaimana koordinasi antar penjaminan pelayanan kesehatan ya, namanya KAPJ. Nah, itu skema-skema yang melibatkan asuransi komersial, asuransi swasta. Tentunya peluang-peluang ini sangat baik untuk rumah sakit swasta ya, karena melihat tadi bukan pembayaran nggak cukup, tapi tarif JKN ini perlu disesuaikan dengan nilai keekonomian. Karena pertama inflasi tentu terus meningkat ya, dan ini juga harus menjadikan perhatian kepada pemerintah dengan banyaknya rumah sakit swasta yang saat ini jangan-jangan sampai terjadi suatu yang tidak diharapkan sampai tidak sustain ya, khususnya di dalam menjalankan program JKN. Tentunya kami sangat mendukung, dan program JKN ini kan tadi ya tujuannya adalah bagaimana masyarakat terjamin dalam kesehatan. Tinggal skemanya saja, pola pembiayaan mana yang mampu dan tidak mampu ini disesuaikan. Artinya kalau COB ini diimplementasikan dengan baik dan juga disosialisasikan bahwa asuransi komersial ini membuat paket-paket yang menarik untuk peserta yang mampu, tentunya ini akan clear. Ya, dengan tadi COB tadi artinya udah bagus sebetulnya. Ya, betul. Tinggal implementasinya. COB sekarang ini hanya untuk pasien peserta yang menghendaki naik kelas, ya, naik kelas sehingga pasien-pasien yang mampu di dalam hal sebagai peserta BPJS itu bisa naik kelas, ya. Dokter itu Reza, sudah ada. Bagaimana nanti misalnya kondisi di mana katakanlah kebijakan ini diterapkan? Ya. Kita berandai katakanlah kebijakan ini diterapkan, lantas Anda tadi mengatakan bahwa mayoritas masyarakat saat ini menggunakan layanan BPJS Kesehatan, begitu kan? Nah, kalau misalnya nanti orang-orang menengah ke atas, desil 6 ke atas begitu menggunakan asuransi swasta, ini bagaimana kesiapan teman-teman rumah sakit swasta? Jadi pada dasarnya pangsa pasar rumah sakit yang swasta saat ini yang ada di Indonesia ini memang mereka kami banyak mengambil pangsa pasar BPJS ya, karena tidak menutup kemungkinan karena ini mandatori ya, dan semua masyarakat sudah tercover BPJS, tentunya semua masyarakat banyak yang menggunakan JKN. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan saat ini rumah sakit swasta juga sudah banyak bekerja sama dengan asuransi komersial, dan itu tetap berjalan, Pak. Ya, tinggal bagaimana pasien datang berobat ke rumah sakit mau menggunakan jaminan apa.
kita pasien itu menggunakan pasien peserta BPJS, ya tentu kami mengikuti aturan-aturan regulasi yang ada dengan BPJS yang komitmen dalam PKS kita dengan BPJS Kesehatan. Tapi kalau pada awal menunjukkan bahwa dia akan mengambil manfaat COP, ya, yang tadi yang selisih biaya kenaikan kelas yang akan di-cover oleh asuransi komersial, ya kami layani sebagai pasien COP. Tapi ada juga masyarakat yang mempunyai karena mandatori ya, mempunyai kepesertaan BPJS Kesehatan, tapi ada juga yang memang membeli premi yang berikan oleh benefit oleh asuransi komersial yang dipilih oleh peserta. Jadi tinggal bagaimana pengaturan di lapangan ini sesuai dengan penjaminan masing-masing seperti itu. Jadi ada peluang itu. Namun saat ini COB perlu kami melihat perlu diimplementasikan secara optimal. Apakah nanti COB ini nanti akan digantikan dengan KAPJ yang saat ini sedang sedang akan direvisi oleh Kementerian Kesehatan. Kami harap ini menjadi peluang yang sangat baik peserta yang mengambil manfaat KAPJ ini. Namun peserta yang mampu dan memang tidak mau mengambil manfaat KAPJ dan dia peserta juga mempunyai peserta jaminan BPJS Kesehatan, tentunya ya seperti berjalan menggunakan pasien jaminan asuransi sesuai kesepakatan dengan asuransi dengan rumah sakit. Jadi sudah clear. Tinggal tadi kendala-kendala yang kami alami yang selalu kami sampaikan kepada Komisi 9, DPR dan Kementerian Kesehatan di dalam advokasi kami yang saat ini yang kami terus sampaikan adalah bagaimana evaluasi tarif. Ya, di mana tarifnya sesuai dengan kondisi saat ini yang perlu dievaluasi 2 tahun sekali dan juga ada win-win solution terhadap rumah sakit swasta. Tadi yang disampaikan Pak Timbul, kalau anggaran tidak naik ya Pak ya, mungkin premi tidak naik ya, udah peluang untuk iur biaya bisa untuk pasien yang mampu akan bisa melakukan selisih biaya seperti itu. Selisih biaya itu bisa di-cover oleh peserta sendiri ataupun diselisih oleh asuransi atau dengan perusahaan yang tempat peserta bekerja. Artinya win-win ini di mana terimplementasi dengan baik, selisih biaya ini di mana anggaran tidak naik, clear untuk rumah sakit swasta Pak, gitu. Kami juga pengen sustain dan teman-teman karena mengambil pangsa peserta BPJS Kesehatan ini khawatir juga kalau tidak diimbangi dengan kenaikan tarif ini tidak akan sustain. Baik. Ya. Baik, itu. Saya ingin terakhir ke Profesor Gufron meminta mungkin closing statement dari Anda, Prof. Gufron. Oke, kewenangan ada di pemerintah begitu ya. Anda sebagai pihak internal tentu memiliki aspirasi yang ini disampaikan. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar perbaikan pelayanan BPJS tepat sasaran dan juga tidak ada masalah misalnya tadi meski Anda mengatakan keuangan sehat. Silakan Prof. Gufron. Iya, jadi menurut saya semua itu harus paham, Pak. Ini mohon maaf, pejabat aja ada yang nggak paham gimana tuh. Jadi harus paham filosofinya pelindungan sosial itu seperti apa, bagaimana ini dibiayai, ketepatan, pelayanannya yang bagus, termasuk yang sampaikan Bu Nur Arida tadi. Jadi semuanya itu harus win-win dan bagus, jangan sampai mundur Pak. Nah, pikiran kalau mundur 10 tahun yang lalu atau sebelumnya, kebetulan saya ini ketua tim persiapan BPJS, Pak. Dan dulu konsultan Askeskin, semua udah kami lalui, masa mau mundur lagi gitu. Demikian, dan kami ingin satu yang tadi persepsinya harus sama dan paham. Yang kedua, jangan sampai masyarakat itu tidak ikut. Ini sayang sekali. Kalau dia nggak mampu bayar, lapor. Biar dibayari oleh pemerintah, entah pusat atau daerah. Kalau kemudian dia mampu ya bayarlah kontribusi karena kita tidak berbasis pada pajak. Ya. Untuk dirinya sendiri, mari kita jaga kesehatan, jangan sampai telat. Sudah sakit baru bingung, sadar oh ya BPJS penting gitu. Demikian, terima kasih. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Diskusi harus kita akhiri, kita akan tunggu nanti dan tentu berharap begitu ya agar apa yang kita bahas hari ini menjadi perhatian untuk pemerintah, terutama agar pelayanan BPJS ini tepat sasaran dan juga bisa dimanfaatkan seluruhnya oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Pak Timbul, Dr. Arida dan juga tadi ada Profesor Gufron. Terima kasih. Ada Pak Zainul juga, terima kasih sudah berbagi waktu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Zainul. Terima kasih Pak Gufron. Iya, Prof. Gufron. Ya.